Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Densuna Pratama dengan NIM 2019-03-50020. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah paper dengan judul Keracunan Akut Cyanida yang ditulis oleh Dr. Putu Nita Cahyawati, MSc, Izal Zahran Esfram, MSc, M. Ihsan Jufri, MSc, apoteker, dan Noviana Esfram, apoteker, dari bagian farmakologi dan farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, Bali. Sebelumnya, secara tradisional cyanida dikenal sebagai racun. Selama ini cyanida telah digunakan sebagai alat untuk pembunuhan massal, upaya bunuh diri, dan sebagai senjata perang. Pada tahun 1978, minuman rasa buah Col-Aid yang mengandung potasium cyanida menjadi agen penyebab bunuh diri massal para anggota People's Temple di Johnstown, Guyana. Selama Perang Dunia II, para Nazi juga menggunakan cyanida sebagai agen genosida dalam kamar gas. Kemudian menurut laporan tahunan National Poison Data System dari American Association of Poison Control Center, selama tahun 2007, terdapat 247 kasus paparan kimia cyanida di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2006 silam, di Indonesia pun terjadi kasus keracunan cyanida yang mana ada kasus Wayan Mirna Salihin yang mana dia keracunan cyanida setelah meminum kopi Vietnam seperti itu di Grand Indonesia. Kemudian untuk kita masuk ke struktur kimia cyanida. Untuk cyanida itu sendiri adalah senyawa kimia dari kelompok cyano yang terdiri dari 3 buah atom karbon yang berikatan dengan nitrogen dan dikombinasi dengan unsur-unsur lain seperti kalium atau hidrogen. Secara spesifik, cyanida adalah anion Cn-. Senyawa ini ada dalam bentuk gas, liquid atau cairan, dan solid atau garam. Kata cyanida berasal dari bahasa Yunani yang berarti biru yang mengacu pada hidrogen cyanida yang disebut Blauser. Cyanida dapat terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia dan memiliki sifat racun yang sangat kuat dan bekerja sangat cepat. Contohnya adalah HCN atau hidrogen cyanida dan KCN atau kalium cyanida. Kita langsung masuk ke etiologi dari keracunan cyanida. Cyanida ini secara alami terdapat dalam alam, bahan industri, rumah tangga. Inhalasi asap dari hasil kebakaran merupakan penyebab paling umum dari keracunan cyanida di negara barat. Bahan-bahan seperti wol, sutra, dan polimer sintetik mengandung karbon dan nitrogen juga dapat menghasilkan gas cyanida bila terpapar pada suhu tinggi. Cyanida ini sendiri banyak digunakan dalam proses industri yang membutuhkan electroplating dan polishing logam. Garam cyanida seperti cyanida merkuri, tembaga cyanida, cyanida emas, dan cyanida perak ini menghasilkan gas hidrogen cyanida bila dikombinasikan dengan asam, sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan pada industri atau paparan yang berbahaya. Cyanida juga ditemukan pada insektisida yang digunakan untuk pengasapan atau desinfeksi massal. Salah satu sumber iatrogenik cyanida adalah pemberian antihipertensi sodium nitroprusside secara intravena. Proses pelepasan cyanida dari nitroprusside terjadi tanpa bantuan enzim. Sedangkan di hati, enzim rodase kemudian akan mengkatalisis konversi cyanida menjadi tiosyanat yang biasanya diekskresi melalui ginjal. Meskipun bukan penyebab umum keracunan, sumber-sumber alam dapat menyebabkan keracunan cyanida ketika dikonsumsi dalam jumlah besar atau ketika dikemas sebagai obat alternatif. Sebagai contoh ada laetril. Cyanida terbentuk secara alami dalam amigdalin, yaitu suatu glukosida cyanogenik yang pada konsentrasi rendah terdapat dalam biji buah, misalnya biji apel, biji ceri, almond, dan biji aprikot dari spesies Prunus. Lalu kita masuk ke patofisiologi keracunan dari cyanida, yang mana cyanida ini bersifat sangat letal karena dapat berdifusi dengan cepat pada jaringan dan berikatan dengan organ target dalam beberapa detik. Cyanida dapat berikatan dan menginaktifkan beberapa enzim, terutama yang mengandung besi dalam bentuk feri dan juga kobalt. Kombinasi kimia yang dihasilkan mengakibatkan hilangnya integritas struktural dan efektivitas enzim.
Cyanida dapat menyebabkan terjadinya hipoksia intraseluler melalui ikatan yang bersifat irreversibel dengan sitokrom oksidase A3 di dalam mitokondria. Sitokrom oksidase A3 berperan penting dalam reduksi oksigen menjadi air melalui proses oksidasi. Fosforilasi. Ikatan cyanida dengan ion ferri pada sitokrom oksidase A3 akan mengakibatkan terjadinya hambatan pada enzim terminal dalam rantai respirasi. Rantai transport elektron dan proses oksidasi fosforilasi. Fosforilasi oksidatif merupakan suatu proses di mana oksigen digunakan untuk produksi adenosin trifosfat. Gangguan pada proses ini akan berakibat fatal karena proses tersebut penting untuk mensintesis ATP dan berlangsungnya respirasi seluler. Suplai ATP yang rendah ini mengakibatkan mitokondria tidak mampu untuk mengekstraksi dan menggunakan oksigen, sehingga walaupun kadar oksigen dalam darah normal tidak mampu digunakan untuk menghasilkan ATP. Akibatnya adalah terjadi pergeseran dalam metabolisme dalam sel, yaitu aerob menjadi anaerob. Penghentian respirasi aerobik juga menyebabkan akumulasi oksigen dalam vena. Pada kondisi ini permasalahannya bukan pada pengiriman oksigen, tetapi pada pengeluaran dan pemanfaatan oksigen di tingkat sel. Hasil dari metabolisme aerob ini berupa penumpukan asam laktat yang pada akhirnya akan menimbulkan kondisi metabolic acidosis. Kemudian penghambatan pada sitokrom oksidase A3 ini bukan merupakan satu-satunya mekanisme yang berperan dalam keracunan cyanida. Terdapat beberapa mekanisme lain yang terlibat, diantaranya ada penghambatan pada enzim karbonik anhidrase yang berperan penting untuk memperparah kondisi metabolic acidosis, dan ikatan dengan hemoglobin yang terdapat konsentrasinya antara 1% sampai 2% dari kadar hemoglobin. Ikatan cyanida ini menyebabkan jenis hemoglobin ini tidak mampu mengangkut oksigen. Lalu cyanida atau bahan kimia lainnya itu umumnya masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara atau jalur. Antara lain adalah yang pertama ada melalui mulut karena tertelan. Sebagian keracunan terjadi melalui jalur ini karena anak-anak sering menelan racun secara tidak sengaja dan orang dewasa terkadang bunuh diri dengan menelan racun. Kemudian yang kedua ada melalui paru-paru karena terhirup mulut atau hidung. Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap, atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. Tetapi hanya partikel-partikel yang sangat kecil yang dapat melalui paru-paru. Partikel-partikel yang lebih besar akan tertahan di mulut, tenggorokan, hidung, dan mungkin dapat tertelan. Kemudian yang ketiga ada melalui kulit yang terkena cairan atau spray. Orang yang bekerja dengan zat-zat kimia seperti pestisida dapat teracuni jika zat kimia tersemprot atau terpercik ke kulit mereka atau jika pakaian mereka terkena pestisida. Kemudian kulit merupakan barrier yang melindungi tubuh dari racun, meskipun beberapa racun dapat masuk melalui kulit. Lalu kemudian kita langsung masuk saja ke manifestasi klinis dari keracunan cyanida ini. Manifestasi klinik dari keracunan cyanida ini sebagian besar merupakan gambaran dari hipoksia intraseluler. Terjadinya tanda-tanda dan gejala ini biasanya kurang dari 1 menit setelah menghirup dan dalam beberapa menit setelah konsumsi. Awal manifestasi neurologis termasuk kecemasan, sakit kepala, dan pusing. Pasien kemungkinan tidak bisa memfokuskan mata dan terjadi midriasis yang dapat disebabkan oleh hipoksia. Hipoksia yang terus berlanjut akan berkembang menjadi penurunan tingkat kesadaran, kejang, dan juga koma. Lalu pada kasus keracunan cyanida akut, pasien kemungkinan memiliki kulit normal atau penampilan sedikit ashen meskipun jaringan hipoksia dan saturasi oksigen arteri juga mungkin normal. Tanda-tanda awal keracunan cyanida pada sistem respirasi antara lain pernapasan yang cepat dan dalam. Perubahan pada sistem respirasi ini disebabkan oleh adanya stimulasi pada kemoreseptor perifer dan sentral dalam batang otak dalam upaya mengatasi hipoksia jaringan. Kemudian cyanida juga memiliki efek pada sistem kardiovaskular, di mana pada awalnya pasien akan mengalami gejala berupa palpitasi, diaforesis, pusing, atau kemerahan. Mereka juga akan mengalami peningkatan curah jantung dan tekanan darah yang disebabkan oleh adanya pengeluaran katekolamin. Di samping juga terjadi vasodilatasi pembuluh darah, hipotensi, dan penurunan kemampuan ionotropik jantung.
Cyanida juga menekan nodus sinoatrial dan menyebabkan terjadinya aritmia serta mengurangi kekuatan kontraksi jantung. Kemudian kita langsung masuk ke cara diagnosis dari keracunan cyanida ini sendiri. Sampai saat ini belum ada gold standar untuk diagnosis keracunan cyanida ini. Peneliti dan klinis masih terus mencoba mencari teknik dan metode diagnosis yang tepat, spesifik dan juga cepat untuk mendeteksi kasus keracunan cyanida. Akan tetapi sudah ada beberapa metode yang digunakan untuk diagnosis kasus keracunan cyanida. Di antaranya adalah yang pertama bisa dengan mengamati tanda-tanda dan gejala klinis spesifik dari keracunan cyanida, termasuk bau almond pahit yang merupakan karakteristik dari cyanida. Temuan tanda-tanda dan gejala spesifik ini memiliki nilai prediksi diagnostik yang tinggi. Namun banyak juga kasus keracunan asam hidrocyanat yang tidak berbau seperti almond pahit oleh karena adanya pengaruh genetik dalam perbedaan kemampuan mengenali baunya, sehingga dibutuhkan metode diagnosis yang lebih spesifik. Lalu yang kedua ada pemeriksaan laboratorium yang dilakukan berupa pengukuran kadar karboksi hemoglobin, cyanida serum, pemeriksaan darah lengkap, kadar laktat serum, serta tekanan parsial oksigen. Pasien didefinisikan mengalami keracunan akut cyanida bila kadar cyanida serumnya melebihi 0,5 mg per liter. Tapi kadar cyanida serum tidak bisa dijadikan parameter untuk menentukan tingkat keparahan. Hal ini terkait dengan waktu paruh eliminasi cyanida yang sangat pendek. Parameter lain juga digunakan untuk memperkuat diagnosis terkait tingkat keparahan adalah laktat serum. Pasien dengan kadar laktat serum lebih dari 8 mmol per liter bisa dikatakan mengalami keracunan akut cyanida dan kemungkinan membutuhkan pengulangan terapi antidot. Adapun pemeriksaan PO2 pada kasus keracunan cyanida akan dikarakterisasi dengan adanya penurunan tekanan parsial PO2 yang menandakan terjadinya asidosis laktat. Kemudian di sini ada diagnosis bandingnya, yaitu diagnosis banding dari keracunan cyanida adalah keracunan karbon monoksida. Kedua kondisi ini sama-sama memberikan gambar cherry red pada lebah mayat, akan tetapi cherry red pada keracunan cyanida terjadi karena ikatan cyanida dengan methemoglobin, sehingga kadar oksigen meningkat namun tidak aktif dalam jaringan. Hal inilah yang menimbulkan warna cherry red pada kulit pada kasus keracunan cyanida. Sedangkan gambaran cherry red pada keracunan karbon monoksida disebabkan karena ikatan yang lebih kuat antara karbon monoksida dengan hemoglobin dibandingkan ikatan antara hemoglobin dengan oksigen. Lalu di sini ada penata laksanaan dari keracunan cyanida, yang mana penanganan pasien kasus keracunan cyanida ini membutuhkan penegakan diagnosis yang cepat dan juga tepat. Selain itu, diperlukan keputusan klinis yang cepat untuk mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas pada pasien. Tingkat risiko pasien sangat dipengaruhi oleh dosis dan durasi paparan cyanida pada pasien. Pada prinsipnya, manajemen terapi keracunan cyanida bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama ada dekontaminasi. Dekontaminasi disesuaikan dengan jalur paparan. Secara umum bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada inhalasi. Itu pindahkan pasien ke lokasi yang bebas dari asap paparan dan tinggalkan pakaian pasien. Yang kedua itu ada mata dan kulit. Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi, cuci kulit yang terpapar dengan sabun atau air, irigasi mata yang terpapar dengan air atau salin, lepaskan lensa kontak. Lalu yang ketiga, saluran pencernaan. Jangan menginduksi emesis. Arang aktif bisa diberikan bila pasien dalam keadaan sadar dan dalam waktu 1 jam sejak terpapar cyanida. Isolat emesis bisa diberikan untuk membantu pengeluaran hidrogen cyanida. Kemudian cara yang kedua itu ada bantuan hidup dasar dan bantuan pertama pada penyakit jantung atau basic life support or advanced cardiac life support. Menurut American Heart Association Guidelines tahun 2005, tindakan BLS ini dapat disingkat dengan teknik ABC atau airway atau membebaskan jalan nafas, breathing atau memberikan nafas buatan, dan circulation atau pijat jantung pada kondisi shock. Namun pada tahun 2010 tindakan BLS diubah menjadi CAB, yaitu circulation, breathing, dan airway. Tujuan utama dari BLS adalah untuk melindungi otak dari kerusakan yang irreversibel akibat hipoksia, karena peredaran darah akan berhenti selama 3-4 menit. Pada kasus keracunan cyanida di mana terjadi penurunan utilisasi pemberian oksigen 100% pada pasien dengan masker non-rebreathe
non-rebreather atau tube endotracheal bisa membantu. Hal ini bisa membantu efektivitas penggunaan antidot dengan mekanisme kompetisi dengan cyanida ke sisi ikatan sitokrom oksidase. Lalu yang ketiga itu ada terapi antidot. Salah satu kunci keberhasilan terapi keracunan cyanida adalah penggunaan antidot sesegera mungkin dengan pengalaman empiris tanpa harus mengetahui kondisi kesehatan detail pasien terlebih dahulu. Di Amerika ada 2 antidot yang telah disetujui oleh FDA, yaitu kit antidot cyanida yang digunakan selama puluhan tahun, serta hidroksokobalamin yang disetujui pada tahun 2006. Kit antidot cyanida merupakan kombinasi dari 3 jenis antidot yang bekerja sinergis, yaitu ada amil nitrit, sodium nitrit, dan sodium tiosulfat. Kemudian pemilihan antidot yang akan digunakan membutuhkan pertimbangan klinis dari tenaga kesehatan terkait dengan keuntungan, kontraindikasi, efek samping antidot yang juga disesuaikan dengan kondisi klinis dari pasien. Hidroksokobalamin sendiri di luar Amerika sudah digunakan lebih dari 30 tahun karena lebih aman untuk digunakan pada pasien hamil yang memiliki riwayat hipotensi dan pasien yang terpapar cyanida melalui jalur inhalasi. Selain itu, efek sampingnya relatif lebih kecil dan lebih mudah untuk diaplikasikan. Kemudian yang keempat ini ada terapi pendukungnya. Kemana terapi pendukung yang bisa dilakukan pada pasien adalah dengan yang pertama memonitor fungsi jantung, pernafasan, dan kardiovaskuler pasien di ruang ICU. Yang kedua ada melakukan uji laboratorium untuk memonitor kadar gas dalam darah, arteri, kadar laktat dalam serum, tes darah lengkap, kadar gula darah, kadar cyanida dalam darah, dan kadar elektrolit. Lalu yang ketiga ada monitoring dan terapi aritmia, dan yang terakhir ada monitoring dan terapi efek samping dari penggunaan antidot. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.